Mungkin kepencet tadi, maaf. Em, Lalu di app demo ini intinya ada input text field, dan input text field kita bisa masukkan apa namanya, wallet address apapun atau smart contract address apapun, dan klik tombol get balance. Lalu dia akan keluarin balance-nya ada berapa ETH, 1,9 ETH atau berapa. Nah, di sini em, kalau memungkinkan kalian mau running aplikasinya, silahkan. Tinggal ada step yang perlu dilakukan tapi untuk running ya. Pertama, stepnya itu adalah kita harus copy env.sample. Setelah kita copy sebagai .env file ini. Saya nggak bisa berubah, saya nggak bisa buka gara-gara ini sedikit confidential. Ada link ya, URL dari Infura atau Alchemy. Nah, kebetulan saya pakai Alchemy Node, RPC Node-nya, API. Em, dan saya masuk jadi saya login ke Alchemy, terus em, setelah saya login ke Alchemy, lalu saya masuk ke sini nih. Intinya ke apps, terus bikin aplikasi. Setelah bikin aplikasi, bilang aplikasi ini mau pakai network apa. Dalam kasus ini saya pakai Base. Lalu di base ini saya bisa ubah dari mainnet jadi Sepolia, lalu saya bisa copy ini. Dan ini adalah link untuk apa namanya, RPC node. Sehingga pas front end mau panggil mau berinteraksi dengan blockchain, dia bisa berinteraksi dengan node base Sepolia yang ada di sini. Gitu. Oke, aman. Nah, jadi kita harus copy .env.sample jadi .env, masukin copy dari RPC URL-nya. Di sini saya masih namain Ethereum Sepolia ya, sebenarnya harusnya base Sepolia, tapi gara-gara udah telanjur ya udahlah gitu. Yang penting bisa jalan. Nah, lalu setelah itu kita lihat di package.json, intinya ini kan ada scripts. Scripts itu supaya kita bisa ngerun ya. Ngerun tuh rupanya pakai npm run start gitu. Jadi kita tinggal ketik npm run start. Oke, tunggu sebentar. Setelah ditunggu kita bahas SRC. Nah, di folder SRC ini sebenarnya to be honest rada berantakan, tapi ya yang penting bisa menjelaskan lah. Yang akan dipanggil tuh app.js doang. Yang ini cuma sebagai backup kalau kita mau ganti-ganti. Jadi misalnya kita mau bahas balance checker sekarang. Berarti tinggal Ctrl A, Ctrl A, select all, copy, habis itu masuk ke app.js, kita paste di sini, sehingga yang ditampilkan adalah balance checker gitu. Jadi kita tunggu sampai bisa di start. Setelah itu kita akan bahas codingan ini. Nah, codingannya sebenarnya masih cukup simple yang balance checker, di mana kita ada ini import-importan doang. Ada React, ada use effect, use state, kita udah bahas ya sebelumnya. Dan yang paling terpenting ada import ethers from ethers gitu. Nah, terus hasilnya kan kita udah lihat ya, ini ada input text field, ada button, dan ada balance, dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat JSX-nya dulu. Di JSX-nya ada heading, check itu, ETH balance, ada input text field, lalu ada button, lalu ada tuh tampilan balance-nya, balance-nya berapa ETH. Nah, di input text field ini kita bind dengan contract address ya, contract address yang adalah state variable dari React component, dan juga pas tiap kali di on change ya kita update ke variable contract address ini. Nah, di button ada on click, di mana kalau diklik di ke-trigger lah function get balance. Dan get balance ini akan mengupdate balance, dan kalau sampai balance-nya bukan null atau bukan false atau bukan nol, maka balance ini akan di-show berapa ETH. Nah, sekarang kita ngelihat function dari get balance. Nah, kita lihat di sini ada dua state variable. Yang pertama balance, yang kedua contract address. Contract address ini diambil dari text field, input text field. Balance itu diupdate nanti pada saat kita ambil get balance. Nah, di get balance ini adalah oke. Di get balance ini adalah feed function, um, function asynchronous, yang artinya kalau kita ngelakuin sesuatu yang menggunakan keyword await, beneran kita tunggu sampai hasilnya muncul gitu. Gara-gara
function yang ada dengan diikuti dengan kata kata kunci await, berarti dia butuh waktu untuk diproses dan akhirnya membalikkan suatu data gitu. Nah, jadi di get balance ada namanya provider. Ini provider sama dengan new ethers.providers.json RPC provider, dan ini pakai environment variable yang kita masukkan di .env file yang mana kita ambil dari React app Ethereum Sepolia RPC URL. Nah, ini berarti front end-nya mau nge-call, mau connect dengan node-nya yang ada di um, yang kita define di environment variable ini. Dalam kasus yang saya, ini adalah base Sepolia testnet. Nah, terus setelah udah connect provider, ini provider itu adalah given ya. Jadi selalu pasti kita perlu banget provider, constant provider ini. Lalu setelah itu kita ambil bikin constanta balance dan kita ambil provider.getBalance. Ini adalah function yang udah given juga dari sana, bisa dicek di ethers documentation, dan parameternya adalah contract address. Lalu kita mendapatkan balance-nya, baru kita set balance-nya menggunakan ethers.utils.format ether adalah balance. Gara-gara kalau nggak salah formatnya itu dalam way atau dalam apa gitu, saya rada lupa. Cuma kalau udah di ethers.utils.format ether berarti formatnya dalam ETH gitu. Oke, sip. Sampai di sini mungkin ada yang pertanyaan, bisa di kolom chat. Selagi kita nunggu, kita lihat demonya. Jadi kita ada cek ETH balance seperti ini. Dan misalnya kita mau cek, misalnya kita buka MetaMask lagi, ini udah di base Sepolia testnet. Lalu kita copy, kita mau tahu wallet ini ada berapa, walaupun di MetaMask sudah kelihatan ya, 0.19. Kita masukin di sini, terus klik get balance. Tunggu bentar, nanti dia akan fetching pakai asynchronous function ke blockchain node yang ada di Infura, Alchemy, lalu dia ambil 0.19 ETH. Dan kalau kita ganti lagi, misalnya kita mau ambil wallet address yang ada di testing 2 ini, kita copy lagi, harusnya ada 0.05, kita get balance, tunggu sebentar, diproses, dikeluarin 0.05. Gitu. Nah, sampai sekarang harusnya masih aman, masih simple. Nah, sekarang kita mau lanjut nih. Lanjut. Oke, kita bahas wallet integration dulu. Nah, tadi kan kita udah integrasi front end menggunakan Ethers.js, tapi kita belum menggunakan fitur walletnya. Di mana wallet itu yang kita tahu harus sign transaction ya. Terutama untuk write function. Kalau read function setahu ya read function nggak usah pakai wallet-walletan sebenarnya. Tapi kalau mau write function, mau tanda tangan, kita melakukan suatu write function yang sebenarnya bakal merubah state variable dari smart contract tersebut, kita perlu namanya wallet. Nah, wallet ini ada banyak ya, ada MetaMask, ada Wallet Connect, ada Coinbase Wallet, ada Ledger, Trust Wallet, Argent, OKX Wallet, and many others. Ada banyak. Dan ada banyak cara untuk kita connect ke wallet ini, Web3 wallet. Salah satunya tetap bisa juga menggunakan Ethers.js. Ethers.js juga support. Dan mana selain Ethers.js ada juga library-library lain yang khusus. Contohnya Web3-React gitu. Ini juga memungkinkan untuk pengimplementasian connect dengan wallet Ethereum untuk sign transaction gitu. Tapi ini udah sebagai acuan, ini dipublish 5 years ago, udah lumayan lama. Saya nggak tahu ini masih di maintain atau enggak. Lalu kita lihat lagi ada Web3 model. Uh, Web3 model/ethers. Ini adalah salah satu fitur, salah satu library juga yang memungkinkan kita untuk connect gitu ke berbagai wallet. Jadi bukan satu wallet doang. Misalnya kalau Ethers.js kita mau connect dengan MetaMask, kita harus konfigurasi lumayan panjang. Kita mau connect dengan wallet yang lain, harus konfigurasi yang lumayan panjang lagi. Kita mau connect dengan wallet lain, mungkin kita ada additional step yang kita harus codingkan lagi. Setelah kalau kita pakai Web3-React, kita lebih gampang lah kurang lebih. Jadi untuk connect ke MetaMask, ke Trust, ke Tokenery,
dan sebagainya, wallet-wallet lain, itu dengan gampang kita bisa ngelakuin. Lalu kita ada Web3 React, ada Web3 model yang fungsinya juga sama, bisa multi-chain, bisa connect ke berbagai apa namanya wallet dan sebagainya. Sama ada Web3 model WalkMe. Jadi ini ada dua ya. Web3 model Ethers sama Web3 model WalkMe. Jadi basisnya adalah Ethers, ini basisnya adalah WalkMe. Dan tampilannya kita bisa lihat lumayan bagus di Web3 model ini. Udah given langsung pas kita inject library ini, langsung tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, selain itu kita ada Rainbow Kit. Nah, Rainbow Kit ini juga salah satu apa ya? Salah satu library yang kita bisa pakai juga untuk connect ke berbagai wallet. MetaMask, Coinbase Wallet, Rainbow juga bikin Rainbow Wallet juga, dan Wallet Connect bikin wallet. Wallet Connect adalah satu protokol yang dipakai oleh banyak bervariasi wallet, sehingga kalau wallet yang nggak jelas itu pakai protokol Wallet Connect, maka kita bisa tinggal klik fitur Wallet Connect dan pasti kita bisa connect dengan wallet tersebut. Lalu kita lihat statistik deh. Nah, kita lihat statistik di mana untuk connect ke wallet itu kebanyakan mayoritas market share-nya diambil oleh Rainbow Kit. Gara-gara Rainbow Kit udah lumayan terkenal. Nah, sedangkan kedua ada di Web3 model, ketiga baru ada Web3 React gitu. Jadi lumayan jarang untuk yang implementasi secara manual ya, pakai ethers.js kosongan dan implementasi masing-masing fitur untuk connect ke wallet A, connect ke wallet B, connect ke wallet C. Ini kan prosesnya redundant, jadi kita udah pakai library aja. Jadi kita nggak bakal bahas, to be honest, Rainbow Kit, Web3 React, Web3 Model, gara-gara itu materi yang lebih advance, mungkin kita akan bahas di bootcamp malahan. Jadi kita sekarang mau bahas handling transaction nih, handling transaction. Jadi kita bisa tahu basis daripada saat kita berinteraksi dengan smart contract yang paling umum, yang paling sering itu kita lakukan adalah 3 operation ini. Saat yang pertama adalah read operation, yang kedua adalah write operation, yang ketiga adalah listening to event. Jadi pada saat write operation itu kelar, maka biasanya write operation di smart contract tersebut akan men-trigger suatu event, dan event ini bisa ditangkap oleh front end untuk dibilang, oke, operationnya udah berhasil ya, udah successful nih. Jadi udah kelar gitu. Atau listening to error. Jadi kalau ada error muncul pada saat kita ngelakuin write operation, di notify ke front end, dan front end bisa kasih error message gitu. Jadi yang paling krusial ada 3 ini. Ada read, ada write, ada listening to event. Kita akan bahas 3 ini di hari sesi kali ini. Dan kalau kita lihat Ethers React App Repository ini ada sebenarnya udah diimplementasi. Silahkan balik lagi kalau yang belum copy linknya atau belum buka, belum download, silahkan. Nah, exercise kita bisa pakai prepare. Oh, sorry, ini saya belum ganti juga. Ini buat bootcamp untuk exercise, tapi intinya kita akan bahas yang ada di repo ini. Nah, jadi tadi kita udah bahas balance checker, di mana kalau balance checker ini dia ambil balance dari masing-masing smart contract address atau wallet address. Nah, sekarang kita mau ganti dengan balance checker with auto connect wallet. Jadi dia langsung otomatis nih connect ke walletnya, connect ke walletnya. Kita copy dari sini dan kita paste di app.js sehingga bisa di load. Nah, sekarang kita masuk ke sini, kita refresh dulu, lalu langsung nih ke load. Oh, rupanya langsung ke load. Dia langsung dia bisa detect bahwa saya lagi pakai MetaMask, dan MetaMask-nya ada yang ini, ada main, ada apa namanya, ada yang C947 gitu. Dan saya bisa klik get balance, balance saya adalah 0.19. Kalau saya ganti wallet address-nya, kayaknya nggak, saya belum set otomatis, tapi kalau saya ganti misalnya ke mana ya, ini di base saya punya testnet, saya ganti yang ada saldo itu testing 2 ya. Coba misalnya klik di sini, lalu saya connect to more account, ada testing 2, PBAD testing 2, mungkin testing 2 aja.
Lalu saya klik di sini more, switch to this account. Nah, pada saat saya switch, saya bisa refresh halamannya dan otomatis dia akan ngedetect wallet saya dan pas klik buy balance dia langsung kelihatan 0,05 ETH. Nah, ini yang paling sangat amat simple sih. Biasanya lebih kompleks dari ini. Kita implementasi di mana kita harus klik tombol connect wallet, terus kita nanya dulu mau wallet yang mana. Lalu setelah wallet yang mana baru kita ada pop-up untuk sign some transaction, untuk agree terms and condition dan sebagainya, baru kita bisa pakai aplikasi Web3 tersebut. Cuman ini yang paling simple, kita bisa connect otomatis ke wallet MetaMask. Nah, sekarang kita bahas codingannya. Seperti biasa, tadi kita lihat CSX-nya dulu. Di CSX-nya ada tulisan check ETH balance, ada wallet. Walletnya langsung tampilin wallet address. Lalu ada on click, di mana kalau klik maka trigger function get balance dan balance-nya juga di show kalau memang ada value dari balance tersebut. Lalu kita masuk ke atas, di mana kita bisa lihat ada 3 state variable. State variable pertama adalah balance, state variable kedua adalah contract address, state variable ketiga adalah wallet address. Nah, sekarang kan contract address ini nggak dipakai ya di sini, bisa di delete aja sebenarnya. Kita lihat dari wallet address dulu. Nah, sekarang kita ambil wallet address-nya itu ada di sini. Jadi kita masuk ke line 30 dulu, di mana ada namanya React Hook yang namanya use effect. Fungsi di use effect ini adalah codingan yang ada di dalam sini bakal dilakukan sebanyak 1 kali pada saat page-nya itu di load. Jadi kalau ada parameter kedua adalah empty array, maka ini codingan yang di dalam sini akan dijalankan sebanyak 1 kali pada saat pertama kali page di load. Lalu di dalam sini kita define constant fetch wallet address yang mana ini adalah suatu asynchronous function, dan di dalamnya adalah yang kita lakukan, kita mendapatkan address ini dari menjalankan get wallet address. Nah, get wallet address adalah di mana? Adalah di sini. Nanti kita akan bahas. Nah, setelah mendapatkan address dari return-nya get wallet address, lalu address ini disimpan di state variable dari React page ini. Dan lakukanlah ini cuman define fetch wallet address function, lalu lakukan fetch wallet address function ini pas pertama kali di load, page di load. Oke, sekarang kita bahas get wallet address. Jadi get wallet address ini adalah balik lagi asynchronous function, ya kan? Terus di sini ada try catch, di mana try catch itu lakukanlah ini, tapi kalau ada terjadi suatu error, maka lakukanlah ini, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada error, kita log ke konsol dengan tulisan seperti demikian, dan kita throw error, kasih tahu bahwa kita dapat error nih, gitu, ke konsol. Dan di dalam sini ada seperti biasa kita pakai provider. Nah, providernya itu kita udah set dulu di luar. Nah, berbeda dengan provider yang sebelumnya, kalau provider sebelumnya kita pakai provider sama dengan new ethers.providers.json RPC URL, RPC provider, dan kita ambil node RPC URL-nya menggunakan yang di environment variable. Berarti kita connect ke yang Alchemy. Tapi kalau yang ini, sekarang kali ini, kita connect-nya ke Web3 provider dan kita ambil langsung window.ethereum, berarti kita ambil langsung, kita cek, ada nggak wallet yang ada di connect di browser extension, Chrome extension ini? Kalau ada, langsung otomatis connect-in gitu. Dan kita mendapatkan provider. Nah, sebagai konteks, provider ini berarti kita mengakses RPC node yang readily available secara publik. Nah, tapi ini kekurangannya kalau kita akses seperti ini berarti akan ada rate limit. Di mana mungkin kalau kita udah panggil 100 atau 1000 kali atau 10.000 kali, mungkin di blok gitu, gara-gara terlalu banyak. Nah, sekarang balik lagi ke provider. Provider ini akan nge-send ETH request account, dan lalu kita ada signer. Signer ini digunakan untuk ini ada mekanisme dari private key ya. Jadi dari private key apa namanya? Dari private key
di generate, diturunkan menjadi signer. Signer itu ibaratnya kayak kontrak yang ready untuk ditandatanganin gitu. Yang siap nandatanganin apapun itu. Nah, terus di sini kita ada const address sama dengan signer.getAddress. Jadi kita tahu, oh yang address-nya dari yang signer ini yang bisa ready tantangan itu apa, yang mana gitu. Lalu kita bisa console log untuk log doang, terus kita return address-nya apa. Jadi alhasil ini bisa kita bisa connect langsung ke wallet yang ada dari uh, browser wallet yang ada dalam kasus ini MetaMask. Lalu kita juga bisa get balance. Get balance kita langsung ambil dari provider.getBalance. Oke, mungkin saya open for questions dulu sebelum saya lanjut dua file terakhir nih. Saya mau tahu ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Kalau mau tanya untuk RPC URL-nya itu bisa diambil juga selain Alchemy. Nggak bisa login, saya pakai Alchemy. Oh, oke. Selain pakai Alchemy bisa pakai Infura, pakai QuickNote. Jadi ada, saya langsung, ini ada yang jawab langsung sih. QuickNote, Infura, BlockPy, Anchor, dan lain sebagainya. Jadi yang pasti RPC Node. Tapi nggak semua ya ada. Jadi misalnya kayak Base Sepolia gitu. RPC Node-nya mungkin kayaknya nggak ada di Infura, tapi ada di Alchemy. Nah, saya nggak tahu BlockPy, Anchor gitu-gitu harus dicek. Base Sepolia itu udah ada atau belum. Lalu ada yang nanya lagi, sedikit out of topic. Mau nanya kalau misal kita ingin membuat bisnis berbasis blockchain atau Web3, itu model bisnis seperti apa? Apakah startup dan bagaimana prospeknya di masa depan bagi bisnis Web3? Oke, jadi balik lagi ya, kalau teman-teman mau bikin bisnis, saya saranin apa ya? Saya saranin memang kadang-kadang orang teknis itu terfokus dengan teknologinya, dan kita juga balik lagi kita lagi mengajarkan tentang teknologi blockchain. Tapi namanya bisnis harus nge-solve suatu problem. Jadi kalau problemnya A, terus kita paksa-paksain pakai blockchain, belum tentu ke-solve nih problemnya. Bisa solusi blockchainnya nggak fit ke blockchain ini. Tapi untuk brainstorming idea, untuk oke saya mau bikin startup blockchain, ya udah kita cari problem apa yang bisa di solve dengan blockchain. Jadi jangan langsung lihat teknologinya terus, tapi kita harus tahu problem-problem apa yang di luar sana yang bisa mungkin ada di solve, dan di solve-nya pakai apa? Banyak teknologi di luar sana, salah satunya adalah blockchain. Ya. Tapi bukan berarti blockchain itu adalah suatu keharusan harus pakai blockchain bisa solve any problems. Nah, kalau ditanya bisnis seperti apa, sebenarnya semua orang mencari-cari ya. Kalau udah tahu berarti semua udah dijalanin lah. Semua udah jalanin bisnisnya. Nah, tapi rule of thumb-nya seperti ini. Blockchain itu sangat ideal untuk mengefisienkan mengefisienkan suatu flow atau suatu bisnis proses yang yang melibatkan banyak pihak, lalu juga yang eh, melibatkan banyak pihak dan juga prosesnya tuh ribet, menjelimet gitu. Banyak paperwork, banyak apa namanya proses yang sebenarnya harus dilakukan gitu. Mungkin ini sounds too abstract, tapi kita harus mencari sendiri apa nih problemnya di luar sana. Contohnya kayak misalnya em, saham gitu. Saham itu kita tahu pada saat kita membeli saham, sebenarnya saham itu nggak otomatis langsung kebeli, tapi ada banyak perantara-perantara sampai ke BEI gitu. Kan kita belinya lewat broker, broker mungkin ada perantara-perantara dan masing-masing itu mencatat penjualan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa diefisienkan menggunakan blockchain. Nah, balik lagi ada mungkin sertifikasi gitu. Sertifikasi biasanya proses lumayan panjang dan lumayan menjelimet dan banyak manualnya, bisa disederhanakan menggunakan blockchain. Lalu apa lagi? Lalu misalnya contohnya kita ngeliat di DeFi contohnya. Eh, Seperti pegadaian atau lending protokol di mana kita mau pinjam sesuatu, kita ada aset, misalnya aset emas. Emas ini kita bisa gadaikan dan kita dapat duit dan yang kita bisa pakai sehari-hari, terus kita baru balikin.
em, balikin duitnya dengan bunga yang pasti. Habis itu kita dapat kembali emas yang kita kita punya, emas yang ditokenisasi ya kayak GIDR dari Pegadaian. Nah, this kind of things sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan. Ada banyak lagi sih sebenarnya ide-ide. Ada di Gamify, ada di DeFi, Decentralized Finance, ada di Gamify, mungkin ada di education, mungkin ada di supply chain, mungkin ada di industri industri lain. Itulah yang semua orang sebenarnya cari-cari. Bisnis apa yang sebenarnya lagi bisa di solve oleh blockchain um, dan sebenarnya bisa hadir gitu untuk nge-solve that real world real problem. Gara-gara nggak bisa dipungkirin blockchain ini hadir bisa mendisrupsi bisnis-bisnis model yang sekarang saat ini terjadi. Cuma balik lagi, apakah sudah siap marketnya, apakah belum gitu. Dan em, dan apakah bisnis modelnya, apakah startup dan bagaimana prospeknya di masa depan bagi bisnis Web3? Saran dari saya ya banyak-banyak ngobrol sama orang ya, antara Web3 atau Web2 untuk dengar keluh kesahnya mereka apa, sehingga kita dapat wawasan dan kita bisa mikirin ide untuk mungkin versi kecilnya adalah aplikasi, dan setelah itu kita coba validasi ke real end user, apakah benar valid ada masalah ini dan apakah solusinya itu tepat untuk problem tersebut. Setelah udah tahu, udah valid, baru kita bikin prototype, terus ikut aja hackathon, ikut aja apply grant di berbagai blockchain network itu biasanya bikin grant program. Dan kalau sampai udah menang, kita dapat ada runway untuk dana, dan dana itu bisa dipakai untuk mengembangkannya lagi sampai sebelum bisnis itu menghasilkan gitu. Jadi apakah modelnya startup atau apa itu sebenarnya bebas sih. Semoga menjawab. Kalau tadi yang function di run sekali, apakah menggunakan IIFE? Apa tuh ya IIFE ya? IIFE. Oh, saya nggak tahu IIFE itu apa. Tadi function yang di run. Immediately invoke function expression. Waduh, saya belum pernah dengar sih, kebetulan. Sebentar. IIFE. Immediately invoke function expression. IIFE. JavaScript IIFE. Bla 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 bla. Terus is a function that runs around event loop, having a function useful for several use case. Tutorial you will learn output. To be honest saya nggak tahu sih. Saya harus prepare, harus baca. Mungkin ada beberapa menit. Gara-gara keterbatasan waktu mungkin kita nggak bahas ya. Tapi mungkin kalau ada yang lain yang lebih pengalaman tentang IIF ini bisa bantu menjawab juga. Thank you pertanyaannya. Ada lagi. Jadi kalau untuk survei atau voting untuk pengelolaan data statistik bisa pakai blockchain ya kok. Jadi kalau untuk survei atau voting ya, atau pengelolaan data statistik bisa pakai blockchain. Kalau survei dan voting sebenarnya bisa dipakai. Gara-gara em, di DAO itu Decentralized Autonomous Organization itu udah dipakai di Amerika Serikat, at least di state-nya Wyoming, di mana di state ini itu kita bisa bikin PT, perusahaan terbatas, atau yang disebutnya LLC, Limited Liable Company, di Amerika menggunakan DAO. Dan DAO itu kan biasanya PT itu biasanya ada komisaris, ada direksi mereka bisa ngelakuin voting untuk arahan perusahaan ke depan. Nah, biasanya tuh perusahaannya itu harus harus manual ya, serba manual, pakai RUPS, rapat umum pemegang saham dan sebagainya. Tapi dengan DAO ini kita bisa lakukan secara otomatis. Itu salah satu pengimplementasi DAO, tapi implementasi DAO itu sangat luas ya. Sebenarnya bisa dari institusi pemerintahan, misalnya pemilu, misalnya institusi apa ya, misalnya RT masuk ke RW, misalnya ke gubernur, mungkin bisa juga ke institusi agama, contohnya kayak masjid, gereja, mungkin vihara dan sebagainya yang ada penggalangan dananya mungkin di votingkan mau dikemanakan.
Jadi kalau gereja dari persembahan atau perpuluhan, kalau masjid mungkin dari zakat gitu kan. Nah, terus dana yang dikelola bisa ditransparankan. Itu perkembangannya bisa kemana-mana. Cuman balik lagi, teknologi kalau udah ready, apakah adopsi ready? Nah, apakah edukasi ready? Itu yang dipertanyakan dan harus dijawab juga. Gitu. Immediately invoke function. Oke, thank you. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut aja ke dua terakhir. Jadi kita bisa lebih on time. Pertama kita bahas dulu read-write operation. Jadi pertama kita ada read-write operation. Kita copy dulu code-nya menjadi app.js, kita save, lalu kita refresh. Nah, setelah kita refresh, kita bisa bilang, kita bisa lihat connected wallet address adalah ini F0A. F0A itu yang kita connect. Dan kita bisa cek get balance juga ada 0.05 ETH, ya kan? Nah, sekarang ada smart contract address. Smart contract address yang tadi kita deploy, sebenarnya kita bisa copy, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam eh, saya lupa saya taruh di mana. Sebentar saya cek dulu. Nah, di sini contract address ada sekarang saya hardcode di sini. Cuman bisa di copy paste di sini. Lalu pada saat kita call kita mau define, kita mau berinteraksi dengan kontrak tersebut, yang dipakai itu bukan cuman provider, provider kita dijelasin, bukan cuman contract address, tapi kita pakai namanya ABI. Saya lupa lagi panjangannya apa. Sebentar saya cek. ABI. ABI adalah Application Binary Interface, ini namanya keren, lumayan keren, tapi intinya adalah, kita bisa lihat di sini, misalnya ini smart contract yang kita pakai, kita lihat code-nya ini adalah source code-nya di atas, lalu ini ada ABI-nya. Nah, ABI menandakan intinya itu sebuah JSON function, bukan JSON function, JSON data, yang mana mereka kasih tahu, oh nama kontraknya counter, lalu ada state variable sekian, lalu ada function A dengan signature sekian dan sebagainya. Jadi untuk kita mau berinteraksi dengan kontrak tersebut, kita harus ada ABI ini sebagai yang ngedefine lah. Ini ada kontrak, ada function apa aja. Lalu di app.js kita balik lagi, kita lihat JSX-nya dulu. Kalau yang atas kan lumayan udah kita bahas, intinya kita bisa get balance. Yang bawah, ini yang akan kita bahas. Smart contract address adalah kalau kontraknya sudah bukan null, bukan false, bukan empty string, maka tunjukkanlah contract.address, address dari kontraknya. Lalu ada number ini state variable, nanti kita akan bahas, tapi intinya kita ambil dari read function dari smart contract tersebut. Lalu kita ada button, di mana button increment number, ada button lagi decrement number. Gitu. Ini untuk nge-trigger function increment dan juga decrement. Dan ada set number, yang mana ini ada input text field, di mana kita bisa tulis angka berapapun, dan kita bisa set menggunakan on-click trigger function tersebut, handle set number. Nah, sekarang kita ngelihat implementasi di atas, mulai dari smart contract. Nah, jadi kita lihat di sini ada lumayan banyak state variable, wallet address mungkin kita udah bahas, balance mungkin kita udah bahas, contract ini cuman konstanta, ini smart contract yang kita pakai. Contract juga as simple as as simple as as simple as pertama kali kita ada use effect React hook, di mana ini akan dijalankan selama sebanyak satu kali, dan di awal kita akan fetch wallet address dan kita set. Ini yang tadi kita bahas. Lalu di kontrak ini kita kita define satu kontrak, kita mau berinteraksi nih dengan kontrak ini, yang mana ini given ya, ethers.contract, lalu ada 3 parameter, contract address, kontrak ABI, ABI interface-nya gimana, ada function apa aja gitu-gitu, sama providernya kita connect ke provider mana. Lalu kita set kontrak yang kita dapat, kita setin ke state variable juga supaya bisa dikonsume oleh JSX. Nah, terus kita ada fetch number juga. Fetch number ini adalah suatu function, asynchronous function, untuk kita mendapatkan data yang bisa bisa kita read dari suatu kontrak. Contohnya apa? Contohnya number. Nah, kalau kita lihat di smart contract ini kita ada public
public state variable dengan tipe UIN256 yang namanya number. Setiap kali kita ada public accessor atau ini adalah public state variable, maka akan ada getter function. Ini ibaratnya kita ada fungsi seperti number seperti ini, gitu, sama aja. Jadi kita bisa ambil akses number ini menggunakan aksesor tadi, aksesor. Nah, maka itu kita bisa bikin constanta number, yang mana ini ada await, kita ambil kontrak yang tadi, lalu kita panggil getter function number, yaitu state variable number tadi. Lalu setelah dapat constant number ini, kita set number ke dalam state variable-nya React gitu. By the way, state variable React sama state variable Solidity rada beda ya konsepnya. Nah, sekarang ini kita udah kelar tentang read, ya kan? Sekarang kita mau bahas tentang write. Sekarang write gimana? Write itu ada 3 di sini ya. Ada increment, ada decrement, ada handle set number. Sekarang mungkin kita mulai dari increment dulu. Nah, di increment kita bikin if else. Kalau kontraknya sudah terdefine, bukan null atau false atau empty string, maka lakukan semua ini. Dan kalau ini tidak terjadi error, maka lakukan ini. Tapi kalau tidak terjadi error, ya lakukan semua ini. Dan di sini kita ambil signer dulu, seperti biasa. Signer itu ibaratnya kayak yang tadi saya bilang ya, wallet yang udah connect, kita mau bikin signer, siap-siap untuk nulis, siap-siap untuk tanda tangan nih, gitu. Dan kita harus bikin lagi contract with signer, ibaratnya kita udah siap-siap untuk tanda tangan suatu kontrak. Nah, di kontrak mana? Di smart contract yang kita define ini, kontrak. Jadi ini udah given function-function yang bisa dipelajarin di dokumentasi Ethers. Kita tinggal define dengan contract.connect, harus masukin signer. Signernya adalah dari sini. Lalu kita bikin konstanta baru, yaitu tx, sama dengan await, gara-gara ini asynchronous function, contract with signer dot increment, yang artinya kita ngejalanin function increment di kontrak yang kita udah define, dan dengan orang yang sudah siap untuk menandatangani menggunakan private key. Lalu kita wait sebentar sampai transaksinya sudah kelar, baru kita set number. Set numbernya kalau udah kelar ya udah langsung otomatis berhasil, berarti numbernya +1 gitu. Lalu ada selain increment ada decrement juga, kurang lebih sama, set number kurang 1 setelah kita udah transactionnya ditungguin. Lalu ada handle set number. Handle set number juga sama, ada signer, ada contract signer, transaction, contract with signer, set number, tapi ini ada parameter. Parameternya adalah parse in input value. Input value dari mana? Input value ada dari text input yang ada di tampilan. Nah, seperti itu, setelah transaksi sudah sukses, maka set number dan sudah bisa kosongkan lagi input text field-nya. Mari kita praktekkan. Jadi numbernya sekarang ada 2. Kita increment lagi. Kita klik increment, tertrigger function increment, lalu kita diminta untuk men-sign suatu transaction, dan di sini kita tahu function increment di smart contract sekian gitu, 3FBC8. Lalu kita bisa klik confirm untuk tanda tangan ini. Pada saat kita confirm, kita bisa tunggu sebentar sampai transaksi sukses. Setelah transaksi sukses, ini akan naik. Jadi 2 menjadi 3. Nah, kita bisa lihat transaksi itu sukses dan numbernya berubah jadi 3 ya. Dan sama juga halnya dengan decrement. Kita klik decrement, kita tunggu, kita lihat ini ada function decrement, kita di smart contract sekian, lalu kita klik confirm, kita tunggu sampai ya mungkin 20 detik, 30 detik sampai numbernya ke update di blockchain. Tunggu. Oke, udah berubah.
dan berubah. Nah, sekarang kita ganti jadi 8 set number. Klik set number, muncul lagi di sini siap-siap untuk assign set number. Ini fitur functionnya. Terus kita bisa convert. Kita tunggu lagi sebentar. Sampai berubah jadi 8 dan ini dikosongkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita pengen ngebahas yang terakhir. Nah, ini last but not least adalah read, write, event operation. Jadi termasuk listening to event. Nah, listening to event ini berarti saya mau tunjukkan dulu seperti apa contohnya. Misalnya seperti ini. Kita mau ganti jadi 5. Kita klik set number. Setelah kita klik set number, maka muncul di sini dan kita udah lihat ya, ini ada function set number, kita confirm. Lalu tunggu sebentar sampai transaksinya berhasil, dan pada saat transaksinya berhasil, dia emit suatu event ke dalam smart contract log, dan event yang di-emit ini sebenarnya bisa di-capture oleh front end, sehingga pada saat di-capture dia keluar seperti ini. Tapi sebenarnya biasanya nggak keluar seperti ini ya. Biasanya tuh keluarin toast gitu, keluarin notifikasi, oh transaksi successful, oh terjadi suatu error atau gimana gitu. Cuma ini sebagai simulasi aja. Misalnya kita increment lagi, kita confirm, tunggu sebentar, sampai kita ada apa namanya, sampai kita transaksi successful. Nah, sekarang muncul 6. Nah, muncul event yang baru. Nah, tadi kan saya udah sempat bilang apa peran backend gitu kan. Nah, peran backend adalah untuk nge-cache event-event ini. Antara event atau error yang terjadi. Itu kita bisa cache. Gara-gara nggak semua informasi ditaruh di smart contract dan ada juga yang nggak diperlukan lagi di smart contract, kita taruh di event untuk for external use. Sehingga nggak makan memori dan gas fee-nya makin banyak. Nah, jadi peran backend adalah untuk simpen event-event ini, jadi nggak usah di-crawling satu-satu per satu. Dilihat lagi historical dari awal satu sampai misalnya eventnya udah ada 10.000 gitu. Kita mau cek ke event ke 8.850. Nah, itu harus di-crawling satu per satu dan it takes time gitu. Nah, sekarang terakhir kita lihat codingannya. Nah, kita lihat codingannya di mana? Oke, kita lihat JSX-nya dulu. Pertama kita lihat JSX. Ini kita udah bahas yang awal tentang get balance. Ini kita udah bahas smart contract address sampai sini. Lalu kita mau bahas yang paling bawah. Paling bawah ini cuman ditunjukkan ya. Ada events.map, berarti kita ada array dari events. Kita iterasi setiap objek event, tunjukkan event.number value gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita mau tahu events ini dari mana nih? Events ini adalah suatu state variable yang mana events ini adalah suatu state variable yang mana dipopulate pada saat kita apa ya, ini coba kita lihat. Oke, jadi kita ada di sini dari use effect react hook yang mana dijalankan pada saat kontrak ini pertama kali establish atau pada saat kontrak ini berubah gitu. Jadi pada saat page-nya ke load mungkin awal-awal kontraknya itu null, tapi setelah di use effect pertama kali kita set kontraknya di set jadi kontrak yang sudah kita load gitu dengan kontrak address sekian, ABI sekian, provider sekian. Maka value kontraknya berubah. Dan karena value kontraknya berubah, maka codingan yang ada di dalam use effect ini tertrigger gitu. Dan sekarang di dalam sini kita ada fitur subscribe to event. Nah, subscribe to event ini adalah suatu mekanisme untuk kita nge-listen, kita mendengarkan untuk event-event yang terjadi di smart contract, dan di dalam sini kalau kontrak itu sudah well defined, maka kita mendengarkan event number set dengan argumen yang tertentu, dan argumen yang pertama kita masukkan ke dalam number value, lalu kita masukkan ke dalam event state variable,
dengan cara kita akumulasi previous event dan kita tambahkan objek dengan value number event ini. Ya mungkin ini bisa dipelajarin. Kalau ada yang nggak ngerti tentang sintaks-sintaksnya ya silahkan mau chat GPT juga bisa atau cek di Google ini maksudnya apa nih kalau seperti ini gitu. Em, jadi lebih jelas lagi ke depannya gitu. Nah, pas kita jalankan subscribe to event, berarti dia nge-listen terus, nge-listen, listen, 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 sampai mungkin akhirnya kita return, remove all listener untuk kita dispose listenernya. Jadi nggak mungkin memory overload atau gimana gitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu, kurang lebih kalau kalian go through dengan kita dari awal sampai akhir, berarti kita udah nge-cover mulai dari arsitektur Web3 application, lalu kita sudah lalu aduh, lalu kita sudah ngebahas tentang berbagai front-end library yang ada, kita udah ngebahas tentang RPC provider yang ada, kita udah bahas juga tentang cara ambil get RPC URL gimana. Lalu kita ngebahas juga tentang read dan write operation di smart contract. Kita udah bahas juga cara kita set up front-end application Web3, install Ethers.js, kita udah bahas tentang balance checker, sampai kita bahas juga tentang wallet integration. Ada banyak library yang di luar sana, tapi kita bahas specifically di sini kita pakai Ethers.js. Dan kita bahas read operation, write operation, dan listening to event. Nah, dan sepertinya tiba saatnya untuk Q&A. Jadi kita akan buka Q&A. Silahkan masukkan pertanyaan. Kalau bisa jangan di chat, bisa masukkan ke slido.com. Nah, saya pengen tahu nih, ini dari berapa orang yang join? Oh, sekarang ada 48 orang. Dari 48 orang ini kurang lebih kayak apakah kebingungan, apakah bisa ngikutin, bisa tulis di kolom chat deh. Jadi saya tahu kurang lebih bisa ngikutin atau kurang bisa ngikutin atau terlalu cepat atau terlalu lambat bahkan gitu. Jadi saya tahu. Oke, saya masih tunggu di kolom chat. Selagi itu saya balas dulu Q&A. Jadi apakah testnet jaringan itu bisa berhenti? Ya, testnet namanya jaringan bisa berhenti. Mau testnet, mau devnet, mau mainnet, semua ada resiko berhenti. Tapi bedanya kalau mainnet berhenti ya sangat bahaya ya. Maksudnya kalau aplikasi blockchain dan smart contract itu direlay oleh orang-orang atau di perusahaan-perusahaan, maka ya nggak bisa diakses gitu. Kayak sama kayak internetnya mati. Kalau testnet, apakah bisa berhenti? Ya sebenarnya bisa bisa undergo maintenance, bisa mungkin node-nya lagi down dan sebagainya bisa juga. Oke, saya baca chat. Ada yang bilang bisa, oke. Ada yang bilang pusing. Ada yang bilang bisa ikutin, tapi perlu di-review ulang via recording. Sekelas Solana aja bisa mati lampu ya. Iya memang. Sekelas Solana aja bisa mati lampu. Terima kasih bisa ikutin dan perlu diasah lagi. Sip, sama-sama Bro Iksan. Mencoba memahami, oke nggak apa-apa. Apakah setiap saat harus manual sign setiap ubah kontrak? Kalau apa namanya mekanisme tadi yang kita bilang arsitektur itu, clear canvas. Kalau kita pakai mekanisme di mana ini adalah front end, ini adalah user, tapi ini adalah web browser. Coba. Nah, kalau browser ini user berinteraksi dengan web browser, tapi web browser ini berinteraksi dengan front end melalui em, apa namanya MetaMask ya, MetaMask dan intinya front end ini em, ada kaitannya dengan MetaMask sehingga front end ini bisa langsung ke blockchain, blockchain
blockchain seperti ini, maka setiap kali wajib desain. Setiap kali ada transaksi write operation harus desain. Tapi kalau kita front end ini akses ke back end, lalu ini nggak ada MetaMask nih contohnya. Lalu front end ini berinteraksi dengan back end, ini kayak Web2 biasa lah. Kita berinteraksi kayak Web2 biasa, nggak ada login with MetaMask or whatsoever. Tapi back end ini kita bikin wallet untuk masing-masing akun user. Jadi ada private key di store, ada public key di store. Nah, backend ini yang berinteraksi dengan blockchain menggunakan apa? Menggunakan private key-nya. Entah private key-nya institusi, satu institusi punya private key, misalnya learning management sistemnya universitas tertentu. Dan kalau sudah tercapai melalui front end dan back end, kriteria sudah tercapai, maka akan memin issue certificate. Certificate dari mana? Isunya menggunakan smart contract yang pasti, tapi smart contract-nya itu menggunakan di sign transaksi menggunakan private key yang udah di store di back end. Ini berarti nggak usah pakai sign terus. Sign-nya udah under the hood udah dilakukan menggunakan back end-nya. Tapi ya balik lagi, ini kurang secure. Tidak dianjurkan, tapi kalau mau seamless experience-nya seperti Web2, maka ini yang dilakukan oleh banyak pihak gitu. Tapi kalau mau interaksi yang langsung, mau nggak mau harus sign terus. Memang capek sih sign terus. Dan sekarang tuh lagi ada pengembangan baru sebenarnya. Saya rada lupa ERC berapa, di mana sih kita nggak perlu sign setiap kali setiap function yang ada di smart contract yang kita mau jalanin. Jadi function 1, function 2, function 3, dan function 4 ini bisa dibundle semua nanti ke depannya. Dan setelah dibundle, kita sign satu kali aja untuk semua ini. Jadi kalau kita pakai DEX di Decentralized Exchange, biasanya kita ada token itu kita mau swap, kita harus approve dulu. Kita mau swap, itu function pertama, lalu setelah kita approve, baru kita ngelakuin swap tersebut. Nah itu kan 2 kali sign nih, lumayan manual dan lumayan capek. Ini lagi ada pembahasan dan lagi mau diterapkan supaya function 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya bisa dibundle dan kita bisa deskripsikan ini sebagai swap function gitu. Tapi ini masih ongoing lah. Masih ongoing. It's Oke, lanjut. Kita mungkin 5 menit terakhir untuk balas pertanyaan, jawab pertanyaan. Kau mau nanya, apakah kita bisa bikin blockchain network sendiri? Contoh seperti menggunakan Hyperledger Besu atau Gas. Bisa juga sebenarnya kita pakai Hyperledger Besu atau Gas. By the way, nggak tahu Gas ini adalah aplikasi apa ya, Ethereum yang implementasinya disimulasikan menggunakan programming language Go programming language yang dibikin oleh Google. Gas ini adalah aplikasi Ethereum yang paling populer gitu implementasinya. Jadi sebenarnya kita bisa aja bikin blockchain network kita sendiri menggunakan source code Ethereum sekarang ini. Jadi tinggal di forking aja, terus kita setup blockchain network sendiri. Dan juga kita bisa pakai Gas atau Hyperledger Besu. Nah, Hyperledger Besu bagi yang nggak tahu adalah implementasi blockchain network biasanya dipakai untuk private blockchain yang sebenarnya mimik network Ethereum. Sistemnya sama gitu. Dan ini bisa aja kita bikin blockchain network sendiri, entah itu private atau public. Tapi kekurangannya gini, Ethereum kenapa sangat dipakai gara-gara ada community base-nya, ada developer community, banyak yang build, banyak institusi yang rely on that, dan juga ada improvement terus-menerus, ada ERC standar baru dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bikin sendiri, berarti standarnya kita harus antara kita punya orang yang S3 matematika, S3 blockchain dan sebagainya untuk keep on improving our blockchain sehingga banyak yang mau pakai, atau kita harus adopsi dari Ethereum ada ERC sekian biasanya baru diadopsi di blockchain-blockchain yang baru-baru kurang lebih seperti itu. Jadi actually it's a lot of work ya untuk bikin blockchain networknya sendiri. Untuk bikin mungkin cepat, gampang, tapi untuk improve dan attract orang-orang pakai network kita itu butuh effort yang tersendirinya gitu.
Kalau pas add network terjadi error while connecting to the custom network gimana ya kok? Kalau add network terjadi error while connecting. Nah ini saya nggak tahu tergantung errornya ya. Tapi kalau terjadi error mungkin bisa coba seperti biasa close MetaMask-nya, terus lihat apakah ada Chrome tab baru yang nge-trigger apa signing transaction MetaMask tapi belum di accept belum di reject gitu. Jadi kalau pas diklik nggak kesannya nggak terjadi apa-apa. Itu bisa juga atau kalau ada error ya sampai lumayan parah ya coba close saja Chrome-nya terus buka lagi. Kalau sudah membuat token testnet sudah masuk DEX kah? Kalau sudah membuat token testnet apa sudah masuk? Enggak, belum. Jadi kalau biasanya urutannya gini, kita bikin token di mau di testnet atau mainnet. Kalau mau project beneran ya bikin di mainnet. Kalau mau testing testing dulu di testnet. Setelah bikin di testnet kita testing, setelah itu kita deploy ke mainnet. Setelah kita deploy ke mainnet, biasanya kita adakan publikasi. Nah, publikasi. Oh, kita lagi bikin project ini loh. Project ini ngeluarin token loh. Em, kita spread awareness. Mungkin di awal-awal kita adain airdrop gitu. Airdrop supaya em, orang-orang itu yang percaya akan project kita, akan token kita, mereka mau melakukan suatu task antara itu ngebagiin, nge-share di sosial media dia, Twitter dan sebagainya tentang project kita, atau mungkin bisa juga provide liquidity di DEX. Jadi harus provide liquidity di DEX supaya ada JYT, JSON Yapri token. Lalu JYT JSON Yapri token ini bisa di-exchange menggunakan IDRT gitu contohnya. Nah, supaya bisa diperjualbelikan itu kan harus ada harga, ya kan? Dan harga ini ya terbentuk kalau sudah ada perdagangan di DEX. Makanya orang banyak yang bikin airdrop sebagai metode marketing supaya tokennya laku dan ada harganya di pasaran. Jadi itu apa journey-nya lah. Bagaimana jika studi kasusnya sebuah perusahaan ingin membuat bisnisnya tentang blockchain tapi tidak ingin menggunakan public blockchain? Apakah bisa? Ya bisa aja dan sudah dilakukan sebenarnya. Di Dubai sudah dipakai private blockchain, sorry bukan private tapi konsorsium blockchain di mana rumah sakit yang terdaftar yang tervalidasi oleh konsorsium tersebut bisa berpartisipasi dengan di blockchain node-nya dan memakai blockchain itu untuk simpan medical health record-nya em, pasien-pasien yang ada di berbagai universitas yang udah berkolaborasi. Jadi kalau, sorry, bukan universitas, rumah sakit, sorry. Yang mana kalau kita datang ke rumah sakit pertama, lalu sudah 15 tahun kita berobat di rumah sakit pertama, kita datang ke rumah sakit kedua, biasanya di Indonesia, saya nggak ada datanya gitu. Coba bawalah berkas-berkasnya. Mungkin kalau di 15 tahun treatmentnya berlangsung, berarti kita harus bawa berkas-berkas manual yang belum digitalisasi, belum tersinkronisasi. Tapi kalau di Dubai, kita datang ke rumah sakit yang kedua, udah tersinkron. Dia bisa akses medical health record yang kita ada di blockchain itu. Dan implementasinya banyak ya. Mungkin CBDC, saya nggak tahu CBDC digital rupiah nanti pakai blockchain apa, tapi cenderung mungkin lebih ke close blockchain, private blockchain daripada public kayaknya. Dan ada perusahaan-perusahaan lain yang implementasi private atau konsorsium blockchain juga. Kalau nggak bisa codingan, nggak bisa bootcamp ya kok. Kalau nggak bisa codingan, bisa tetap ikut bootcamp asalkan ada niat yang luar biasa untuk belajar. Nggak bisa dipungkirin bootcamp sekali ini yang Pelita Bangsa Academy memang masih fokus di developer ya. Namanya kan bootcamp blockchain developer. Tapi nggak menutup kemungkinan ke depan kita akan ada bootcamp yang non teknis, mungkin bootcamp jadi community manager contohnya, bisa menggapai karir remote sebagai community manager atau sebagai business developer atau sebagai yang ada di Web3 lainnya gitu. Nah, mungkin saya penasaran juga sih dari audiens yang ada di sini, kira-kira ada yang tertarik gak kalau sampai kita bikin bootcamp atau course tentang seperti yang non teknis kayak community manager, di mana kita akan share kayak sebagai community manager tuh kerjanya ngapain aja sih? Skill yang diperlukan tuh sebenarnya apa aja sih? Seberapa dalam blockchain pengalaman atau
knowledge tentang blockchain yang diperlukan sebagai community manager gitu. Nah itu sebenarnya kita lagi ada idenya sih, cuman ya eksekusi kita harus meluangkan waktu untuk itu. Oh iya, ada yang bilang mau, boleh. Jadi mungkin dari teman-teman kita yang hadir juga mungkin nggak terlalu teknis ya, pengennya non teknis, dan sebenarnya ada juga karir non teknis di dunia Web3 atau dunia blockchain ini. Cuman ya saat ini kita masih fokus di IT dulu. Mungkin ke depan kalau kita ada program tersebut, mungkin bisa mulai dari webinar, nanti kita akan umumkan di sosmed kita. Jadi tinggal stay tune. Oke, kita sudah di penghujung acara. Thank you semua yang udah partisipasi. Dan juga mungkin kita ada foto bersama. Dan juga setelah foto bersama, saya nanti persilahkan Bang Ron dari Block Dev ID untuk ya kata penutup untuk mengakhiri. Kita udah belajar 6 sesi selama 6 minggu. Kita belajar dari fundamental sampai apa yang lain lah, banyak lah yang kita udah pelajarin sampai front end juga. Mungkin bisa mulai dari foto bersama dulu. Jadi saya persilahkan untuk orang-orang yang mau foto bersama bisa open kameranya for documentation Oke, purposes. boleh. Boleh dinyalain kameranya, tapi saya izin nggak nyala dulu. Oke, kita tunggu. Community manager nggak perlu ngerti coding ya, nggak perlu sih community manager. Kalau perlu ngoding biasanya yang ngoding-ngoding ringan itu developer relation namanya, DevRel. Kalau community manager harusnya nggak perlu. Oke, ada lagi yang mau buka kamera. Oke, kalau nggak ada, kita hitung tiga. Ini Bro Agus mukanya kurang kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita hitung tiga dua tiga dua satu di hold, tahan. Ada 2 halaman di sini. Halaman pertama saya masukkan ke WhatsApp group dulu, habis itu baru masukin ke Discord. Tahan, buka Discord dulu sebentar. Terus ke, ke channel Block Dev ID yang ada di Discord Pelita Bangsa Academy. Lalu halaman kedua, siap-siap. 3, 2, 1. Oke, sip. Kalau gitu saya persilahkan. eh, Bang Ron. Mantap. Suaraku aman? Backsound Aman. berisik nggak? Enggak juga sih, enggak sih. Oke, cukup ya. Oke, thank you banyak Jason. Thank you banyak lagi buat Pelita Bangsa udah bantuin Blog Dev buat collab di kelas rutin kita. Jadi buat teman-teman juga tadi aku sempat pantau-pantau. Mungkin bisa jadi masukan ya buat nextnya kita akan buka kelas online seperti apa. Paling enggak aku minta request nanti 2 minggu lah ya paling cepat kita akan buka lagi another kelas rutinnya Blog Dev. Tapi dengan temanya apa atau seperti apa boleh dipantau juga sosmednya ya. Ditungguin aja. Yang pasti kita memang akan rencana akan ada dirutinkan terus-terusan nih gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman tadi kalau yang mau ngelanjutin bootcamp atau apa segala macam, yang kedua udah mulai ya, Jason ya, cohortnya ya. Yes, jadi Yes, bootcamp gitu. Pelita Bangsa Academy, saya izin share screen sedikit. Mungkin saya Siap, kasih monggo. cuplikan tentang bootcamp kami. Kebetulan kohort kedua udah mulai baru hari Selasa, dan kita sudah membuka pendaftaran untuk kohort ketiga yang akan dimulai di 7 Januari 2025, dan saat ini kita masih ada harga early bird di mana kita belajar 10 modul ya. Lumayan ya, yang pasti dijamin daging-daging semua sampai kalian bisa membuat aplikasi blockchain. Dan dari harga masih 6,1 juta untuk saat ini, tapi secara berkala akan naik terus.
Gara-gara kita memang apa ya, memang bikin scarcity dan di early adopter atau early joiner kita akan mendapatkan harga spesial gitu. Dan berdasarkan cohort 1 kemarin kita juga 3 tim dari murid kita yang mengerjakan proyek akhir itu apply ke hackathon dan akhirnya memenangkan price of $8,000. Jadi 120 juta ya dari 3 tim tersebut. Jadi lumayan achievement lah itu yang kita bisa banggakan. Jadi kalau sampai berminat silahkan didaftar selagi masih ada slot. Gara-gara kita memang udah naikin slotnya. Sebelumnya kita batasin cuma 20 orang doang. Tapi gara-gara permintaannya lumayan banyak, kita ambil cuma 20 orang doang di cohort 2, tapi untuk cohort 3 yang dimulai Januari, kita buka untuk 25 orang. Gitu. Oke, seperti itu aja. Balik ke Bang Ron. Oke, nah nanti juga ditunggu another surprise-nya, tapi nggak usah diharapin. Siapa tahu nanti ada something-something yang mau ikut cohort ketiga dibantu dari Blok Dev, dikasih apa atau nggak tahu. Jadi nanti aja, yang pasti kami juga udah punya data dari teman-teman yang memang udah aktif nih, dari sesi 1 sampai sesi 6, ada terus stay terus. Nanti pasti akan kita reach-nya mungkin via email atau via telegramnya kalian ya yang udah terdaftar gitu. Nanti akan kita kasih surprise-surprise yang mungkin bermanfaat atau mungkin enggak, tapi pasti bermanfaat semua. Itu in the near future-nya semoga kita juga Blok Dev, bareng Pelita Bangsa dan bareng partner-partner yang lain bisa membantu teman-teman yang memang punya niat masuk ke dalam blockchain, balik lagi ya, nggak mesti untuk jadi developer, tapi untuk jadi kayak tadi ada yang nanya community manager atau apa yang lain-lainnya pun juga kita memang menuju ke sana. Paling nggak basic dasar fundamental teknologi blockchain-nya dulu itu yang kalian punya kayak gitu. So dari Block Dev, terima kasih lagi buat teman-teman semua udah pada ikut di kelas rutin yang di batch pertama ini bareng Pelita Bangsa. Ditunggu paling cepat 2 minggu lagi akan ada info-info tentang another next class rutin kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir, udah steady, bisa belajar bareng. Jangan sungkan-sungkan nanti untuk mau nanya-nanya apa-apa, boleh ke Tele, boleh ke sosmed Blok Dev ataupun Japri aku, ataupun juga bisa nanya kalau mau ke dari Berita Bangsa bisa di Discord-nya juga atau di Tele Blok Dev, sama aja, monggo. Jadi paling dari aku kayak gitu aja, kita mau dulu. Jangan lupa ada another next event minggu ini, bukan minggu ini. Kamis dan besok pun juga ada event di Ruang Kopi. Lalu minggu depan ada lagi juga di Selatan. Dan another information, Block Dev ini akan ada hackathon yang ketiga, ongoing. Akan kita infokan di akhir September. Teasernya sih kemarin udah naik. Dan sisanya kita juga ada mau Ghost to Campus juga. Yang pasti Pelita Bangsa pun juga masuk one of partnernya Block Dev ya buat di hackathon ini. Gitu. Jadi tetap semangat semuanya buat belajar. Jangan lupa dipantau sosmednya. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you Jason. Siap. Thank you Bang Ron. Malam-malam. Thank you semua yang udah join. Eh, See you next time. See you. Thank you, thank you. Thank you.